Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan desa. Baiklah, kali ini saya akan coba memberikan tutorial tentang mutasi kas dan penerimaan desa. Di sini ada banyak yang masih bingung kawan-kawan antara saldo di BKU sama di realisasi. Masih banyak yang menganggap bahwa saldo di BKU itu dikali 2. Sebetulnya tidak. Saldo di BKU itu adalah memuat saldo yang ada di buku bank dan saldo yang ada di buku tunai. Contohnya seperti ini kawan. Tapi sebelum kita melakukan mutasi kas, terlebih dahulu pastikan bahwa APBDes itu sudah diposting, kita sudah menginputkan rekening bank desa. Nah, maka dari data entry perusahaan kita ke penerimaan desa dulu. Kita pilih desa kita, lalu penerimaan bank. Nah, kita tambah. Di sini anggap aja D itu diterima di awal Maret. Ureanya adalah terima transfer dana desa, misalkan dari KPN, alamatnya. Nah, ini kalau kita sudah menginputkan rekening desa, maka ini otomatis kita simpan, lalu kita klik 2 kali atau rinciannya, kita menambahkan nominalnya. Karena tadi dana desa, kita pilih dana desa. Nah, di sini kita tulis misalkan nominalnya 250 juta. Kita simpan. Nah, maka ini sudah masuk ke dalam laporan di penatausahaan. Kita pilih, kita cek dulu laporannya. Nah, kita cek ini adalah laporan BKU-nya. Nah, maka di BKU-nya ini masuk hanya 1. Cuman ini hanya baru merekam transaksi yang ada di buku bank saja. Ini transaksinya akan sama dengan buku bank. Kita close, kita buku bank. Nah, ketika di buku bank masuk, maka di BKU juga masuk. Ini di BKU, di buku bank, terima transfer DD, pemasukan, masuk 250 juta, saldonya 250 juta. Maka di BKU juga begitu, sama dia. Nah, penerimaan di BKU, bukan pengeluaran, ya, saldonya sama, tidak dikalikan 2. Nah, sekarang kita coba. Ini kalau di kastonya masih kosong karena kita belum melakukan pengambilan, masih kosong, tidak ada. Sekarang kita coba ke mutasi kas, kita ambil di mutasi kas, kita pilih desanya, pengambilan kita tambah. Misalkan kita ambil di Maret tanggal 5-nya, namanya misalkan tarik tunai dana desa, kita ambil habis misalkan 250 juta, kita habisin. Oke, berarti sudah ada 2 transaksi. Sekarang kita lihat laporannya. Penatausahaan, pilih kecamatan dan desanya. Nah, sekarang kita cek di buku bank dulu kan kawan. Di buku bank ini pasti ada penarikan. Ya, kita besarkan. Nah, di buku bank ini yang pertama ini ada yang tadi transaksi yang tanggal pertama terima transfer, setoran masuk dia. Tapi ketika kita sebagai kaur keuangan ngambil uang secara tunai, tarik tunai, maka dia akan melakukan penarikan sehingga saldo di bank ini akan kosong. Nah, ini penarikan ini di dalam BKU dia juga akan ditulis pengeluaran. Nah, sekarang kita cek kas tunainya, karena penarikan dari buku bank akan menjadi pemasukan pada kas tunai. Kita klik, kita cek kas tunainya. Nah, tarik tunai dana desa, kas di bendara 250 juta.
penerimaan, bukan pengeluaran, karena ini belum kita belanjakan. Nanti kalau ini sudah kita belanjakan, kita buat SPP-nya kita cairkan, maka di sini dia akan muncul. Di sini penerimaan ini ada pemotongan pajak, di sini pengeluarannya adalah pembayaran pajak dan belanja. Nah, sekarang kita lihat di buku kas umum. Nah, buku kas umum ini memuat dua saldo dari saldo kas tunai dan bank. Ketika di buku bank ada penarikan tunai, maka di buku kas umum dia juga keluar. Ketika di buku kas tunai ada pemasukan, maka di buku kas umum akan masuk. Kita lihat di kas umumnya. Kita besarkan. Nah, di sini kan kawan. Ini adalah transaksi pertama ketika desa di buku bank mendapatkan transfer, maka dia masuk. Nah, di transaksi kedua ini ada dua, ada masuk, ada keluar. Jangan bingung. Kalau yang masuk ini BKU ini mencatat transaksinya buku kas tunai. Di buku kas tunai kan ketika bank mengeluarkan, maka di kas tunai masuk. Nah, pengeluaran ini buku kas umum ini mencatat record atau transaksinya di buku bank. Di buku bank mengeluarkan untuk apa? Untuk dimasukkan ke buku kas tunai. Sehingga di sini kenapa penerimaannya 2 menjadi 500? Yang satu ini penerimaan buku bank, yang satu ini penerimaan buku tunai. Ingat, saldo di buku kas umum ini merupakan kompilasi atau gabungan antara saldo kas tunai sama saldo buku bank. Sehingga ini bukan dikalikan 2. Ini memang menggabungkan. Nah, ini pengeluarannya. Sehingga saldo akhir dari BKU ini harus sama dengan saldo buku bank ditambah saldo tunai. Di sini sudah ada rekapannya. Atau saldo akhir dari BKU ini adalah merupakan harus sama dengan saldo realisasi belanja. Kalau di realisasi belanja itu ada selisih, itu adalah selisih hutang pajak pihak ketiga yang belum kita sesuaikan, yang sudah ada tutorialnya yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kawan-kawan, sekali lagi jangan bingung kenapa kok saldo di sini dikalikan 2 padahal penerimaan desa baru 250. Ingat, saldo BKU ini adalah merangkum atau merekod transaksi buku bank dan transaksi buku tunai. Saya jelaskan lagi, yang ini adalah saldonya buku bank, yang ini adalah saldonya buku tunai, sehingga jumlah penerimaan BKU ini 500 juta. Sampai sini mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami. Dan pengeluarannya di BKU ini, pengeluarannya baru 250 juta. Ini adalah merupakan pengeluaran dari buku bank yang disetorkan ke buku tunai. Nanti kalau buku tunai itu melakukan belanja, maka di BKU ini juga akan merekod. Ketika buku tunai mengeluarkan, di sini juga keluar, dia akan keluar terus. Ketika buku tunai masuk, dia akan masuk lagi. Gitu. Jadi kawan-kawan jangan bingung. Yang penting patokannya saldo akhir dari BKU harus sama dengan saldo tunai tambah saldo bank. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Kawan-kawan keuangan jangan bingung kenapa saldo di BKU ini double. Memang dia merekam saldo buku bank dan saldo tunai. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mohon bantuan subscribe dan komentarnya agar lebih semangat lagi membuat video-video tutorial selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.